Halo saudara-saudara pecinta film dimanapun kalian berada. Anu Tikidul Tiwetan Tikalerna. Saya doakan semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia, dimudahkan rezekinya, amin. Di video ini saya akan menceritakan tentang sebuah film yang sedikit memilukan, namun juga sedikit membagongkan di suasana perkutuban. Seperti biasa sebelum film dimulai, melangkah indahnya saudara-saudara sekalian untuk menyiapkan segelas kopi dan sebatang sigaretes agar sedikit lebih enjoy. Tetap ngopi walaupun dunia mau jungkir balik. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita gaskeun. Dan ini dia, Arctic Void. Film dimulai dengan memperlihatkan dua pria yang sedang menunggu angkot. Mereka berdua bernama Yono dan Yoni. Dan mereka berencana untuk pergi ke sebuah dermaga, di mana saat itu tidak terlihat satu angkot pun untuk mereka tumpangi. Yono dan Yoni merasa kebingungan bagaimana caranya untuk bisa sampai ke dermaga, sedangkan kapal yang akan mereka tumpangi akan segera berangkat beberapa menit lagi. Yono pun bergegas menanyakan tumpangan kepada warga di sana, dan beruntungnya warga itu sedang menunggu temannya, yaitu seorang sopir angkot yang membawa mobil seperti Grand Max. Dan akhirnya Yono dan Yoni mendapatkan tumpangan, mereka pun segera berangkat. Singkat cerita, dan akhirnya mereka pun sampai di dermaga. Namun seorang kameramen yang bernama Cimo, dia sudah menunggu mereka. Lalu setelah itu mereka naik ke sebuah kapal. Di kapal kita diperkenalkan seorang pria yang bernama James. Dia berperan sebagai seorang George. Di sisi lain Yono sedang diperlihatkan mengobrol dengan Sin. Yang dimana itu adalah pertemuan pertama mereka. Dikarenakan urusan pekerjaan, mereka saling menanyakan sesuatu satu sama lain. Setelah itu Sin pun bergegas pergi keluar untuk mengambil beberapa gambar. Lalu setelah itu Yoni pun datang menghampiri Yono dan menanyakan kotak yang berada di depan Yono. Ternyata itu adalah kotak musik yang dibawa oleh Sin. Yoni pun menyalakan kotak musik itu dan mendengarkannya. Yoni sangat heran dengan musik di dalamnya karena itu bukan musik dangdutan, melainkan itu adalah suara ikan paus, tapi musik itu cukup membuat Yoni sedikit enjoy. Ketika mereka sedang asik mendengarkan musik, tiba-tiba Sin kembali ke sana. Lalu Sin pun membawa kotak musik itu pergi. Singkat cerita, Yono, Yoni, dan Sin terlihat mulai mengerjakan pekerjaannya bersama dengan meliput perjalanan kapal. Di sisi lain Yono yang sedang berada di bar kapan sedang bertanya sesuatu kepada kedua sejoli yang sedang memesan minuman. Kedua sejoli itu memberitahu Yono bahwa tujuan mereka berada di kapal ini adalah untuk menyaksikan badai geomagnetik di pulau itu. Badai itu terjadi karena aurora. Lalu Yono pun bertanya, apakah badai itu berbahaya? Mereka menjawab itu tidak terlalu berbahaya, hanya akan membuat arus listrik akan mati mendadak. Lalu Yoni pun datang sementara sejoli itu bergegas pergi entah kemana. Di lain sisi orang lain sedang menyaksikan anjing laut yang sedang memakan bayinya. Yono dan Yoni pun merasa ada sesuatu yang aneh di sana. Singkat cerita mereka kembali melanjutkan kegiatannya. Sementara itu Yone dan Yono berada di depan kapal dan Sen sedang melanjutkan liputannya. Di saat itu kejadian-kejadian aneh pun terjadi, di mana seorang penumpang tiba-tiba berdarah dan munculnya burung di atas kapal itu. Sin pun melihat sesuatu yang aneh terjadi. Dia pun langsung terburu-buru masuk ke kapal. Sementara Yono dan Yoni kembali ke dalam kapal, betapa terkejutnya mereka saat melihat semua di dalam kapal itu menghilang. Hanya mesikan Yono, Yoni, dan Sin di sana.
Mereka pun tidak tahu tentang apa yang sedang terjadi. Yono dan Yoni sangat kebingungan, mereka mulai mencari para penumpang di dalam kapal. Mungkin tanpa disadari bahwa inilah yang dimaksud badai geomagnetik itu. Selang beberapa waktu Yono pun tiba-tiba muntah darah. Sedangkan Yoni terlihat sedang mencari bantuan menggunakan radio di kapal itu. Dan Shin melihat pulau kecil yang terlihat seperti pemukiman warga. Mereka pun langsung bergegas untuk pergi ke pulau itu. Siapa tahu para penumpang yang hilang telah pergi ke pulau itu. Lalu mereka dengan segera pergi menggunakan sekoci ke pulau itu. Singkat cerita, mereka pun sampai di pulau itu, tetapi pulau itu terlihat sepi tanpa terlihat satu orang pun di sana. Mereka pun mencoba masuk ke dalam sebuah gedung. Namun di sana mereka menemukan sebuah televisi yang masih menyala, yang menampilkan siaran ribuan semut. Mereka berpikir pasti ada seseorang di sana yang baru saja pergi dari tempat ini. Mereka pun semakin bingung dengan semua kejadian aneh ini. Kembali ke si Yono yang sakitnya sudah semakin memburuk. Sedangkan Shin dan Yoni terus mencoba mencari orang-orang yang telah menghilang. Setelah itu Yono pun pergi keluar dari gedung itu. Ia menemukan pemakaman di pulau itu, dan Yono pun dihampiri beruang kutub. Namun dengan cuik beruang itu hanya melewat di depan Yono. Sedangkan Shin dan Yoni tak sengaja melihat lampu kamar gedung yang masih menyala. Mereka pun langsung pergi menghampirinya, siapa tahu ada orang di sana. Setelah sampai di gedung itu, mereka sangat kecewa karena mereka juga tidak menemukan siapapun di sana. Keadaan pun semakin aneh dan sangat membagongkan. Dan akhirnya mereka pun mabuk intisari dan arah. Itu cukup bisa membuat mereka lebih enjoy. Singkat cerita, keadaan Yono pun semakin memburuk yang membuat Yono sangat khawatir. Yono memaksakan dirinya untuk bangun dan meminta Yoni melihat suatu video milik salah satu penumpang di kapal yang Yono temukan. Yoni pun melihat video itu, yang dimana sebenarnya Shin sudah tahu tentang semua kejadian aneh ini. Seketika itu membuat Yoni marah kepada Shin, dan mereka pun gerelut di halaman gedung itu. Lalu Shin pun kalah, dan Yoni bertanya kepada Shin apa yang sebenarnya sedang terjadi. Shin pun menjelaskan semuanya kepada Yono, bahwa kita semua sedang terekspos oleh sebuah getaran yang suara tidak dapat didengar oleh siapapun. Sebenarnya Shin adalah seseorang yang ditugaskan untuk merekam kejadian sebuah eksperimen. Yang dimana eksperimen itu adalah senjata sonet yang berfungsi untuk menyerang saraf otak. Yoni pun tidak mengerti, Shin juga tidak mengetahui bagaimana cara kerja senjata itu. Shin hanya ditugaskan untuk merekam kejadian suara itu dan mendapatkan bayaran. Yoni pun bertanya, apa yang sebenarnya terjadi kepada para penumpang? Shin menjawab, mereka menghilang seperti uap di saat getaran itu terjadi. Yoni pun tidak mempercayai itu dan meninggalkan Shin. Shin juga tidak bisa menjelaskan semua, di mana Shin juga sebenarnya tidak ingin ada di situ. Shin hanya bisa menunggu jemputan, tapi dikarenakan tidak ada jaringan di tempat itu, jadi GPS tidak dapat terdeteksi. Mereka hanya bisa pasrah menunggu. Selang berapa lama handphone Shin mendapat pesan bahwa lokasi mereka sudah terdeteksi. Dan penjemputan pun akan dilakukan beberapa waktu lagi. Mereka pun sangat terlihat senang. Seketika Yonin pergi untuk memberitahu kabar itu kepada Yono. Dikarenakan kondisi Yono yang semakin memburuk, Yono pun seketika terkapar dan menghembuskan nafas terakhirnya. Ceuk bahasa Sunda mah is dead. Setelah itu Yoni dikagetkan dengan suara tembakan, di mana saat itu Shin sedang berjalan di luar menunggu penjemputan, dan tidak disangka Shin pun juga ikut tewas dikarenakan ada seseorang yang sudah menembaknya dari kejauhan. Dan film pun diakhiri dengan Yoni yang tinggal sendirian di pulau itu. Jadi yang membuat saya merasa sangat membagongkan di film ini,
Sampai saat ini saya bertanya-tanya, bagaimana dengan nasib si Yoni yang sendirian di pulau itu? Apakah ada yang tahu? Saya MK Movies undur diri dari saudara-saudara sekalian. Sekian dan sampai jumpa.